Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang. Kita akan membahas pagi hari ini Faith over Fear, yang akan saya ambil nanti dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan pencerahan kepada setiap daripada kami dan menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, tidak lain daripada kebenaran absolut. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan hati terbuka. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti saya katakan, saya akan membahas faith over fear, how God sees our potential. Ya, fokus pembahasan firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 yang nanti akan kita baca bersama-sama. Nah, saya ingin mendahului dengan sebuah pendahuluan, sebuah introduksi, hidup di balik tembok ketakutan. Karena kita berbicara tentang faith over fear. Jadi saya akan memberikan sebuah pendahuluan terlebih dahulu tentang hidup di balik tembok ketakutan. Pernah mengalami? So fasten your seatbelt and listen carefully. Pernahkah Anda merasa seperti bersembunyi dari kehidupan? Lari daripada kenyataan, dikejar ketakutan. Mungkin Anda bersembunyi di balik senyum palsu di tempat kerja. Takut seseorang akan mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Bermain di sini. Mungkin Anda bersembunyi di balik kesibukan, melarikan diri dari hubungan yang sedang berantakan. Atau Anda bersembunyi di bawah tumpukan rasa tidak aman karena Anda merasa semua orang memiliki segalanya kecuali Anda. Antara senyum dan isi hati dua hal yang berbeda. Kita akan menyelidiki firman Tuhan dan keluar dari masalah ini. Ketakutan membuat kita menyusut. Ketakutan mengambil potensi luas yang Tuhan berikan di dalam diri kita dan meremasnya ke dalam sudut pertahanan yang kecil. Ketakutan sanggup melumpuhkan kita, being paralyzed, not knowing what to do. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita bertemu dengan seorang pria yang melakukan hal itu. Dan kita ingin mengetahui apa yang Tuhan pikirkan tentang sosok yang takut ini. Ya, namanya Gideon. Dan ketika kita pertama kali melihatnya, Gideon tidak sedang berbaris ke medan perang atau sedang tidak memimpin suatu bangsa. Tidak. Dia sedang bersembunyi di dasar lubang. Itu yang dilakukannya, sedang bersembunyi. Ya. Sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin mengajak kita sendiri, mampukah kita, jawab pertanyaan di dalam hati ya, mampukah kita melihat menembus satu pribadi yang kita lihat kotor? Dengan melihat nilai yang sesungguhnya yang terpampang pada orang itu tanpa menghakimi karena kita mampu melihat nilai asli orang tersebut. Ibarat bayi yang kotor berlumpur, bisa nggak kita melihat bayi asli sebelum kena lumpur? Bisa nggak kita lihat jiwa yang baik sebelum orang itu jatuh di dalam masalah, jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam ketakutan, jatuh di dalam kesombongan, dan lain sebagainya. Dalam Hakim-Hakim 6, kita bertemu dengan sosok ini. Mari kita baca apa yang terjadi ketika surga. Saya katakan, mari kita baca apa yang terjadi ketika surga mengintervensi seorang pria yang terkubur di bawah ketakutan dan keterbatasannya sendiri. Saya sering dengar ini, saya kan nggak bisa ini, saya kan nggak bisa ini. Ya, coba ceritakan apa yang kamu bisa.
Kalau ceritakan kepada Tuhan, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, orang lain dan Tuhan juga tahu. Tapi apa yang kamu bisa, itu yang penting. Yang kamu anggap tidak bisa, seringkali sebenarnya kamu bisa. Cuma rasa percaya diri untuk melakukan, melangkah ini yang tidak ada. Hakim-Hakim 6, ayat 11-16. Tolong dicatat ya dan dibaca ulang nanti. Ini penting untuk menumbuhkan kehidupan kita itu untuk lebih berguna dan berbuah. Hakim-Hakim 6, ayat 11-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ingat, menggirik gandum di tempat pemerasan anggur, bukan di tempat penggirikan gandum. Dua tempat yang berbeda. Dia berada di tempat yang salah kan? Perhatikan dulu itu waktu membaca Alkitab. Dia bersembunyi, karena itu dia berada di tempat yang salah. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kok bisa pahlawan yang gagah berani padahal dia sedang bersembunyi? Harusnya dia berada di tempat penggirikan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Keluar dong ke tempat yang benar. Ya, ini Tuhan melihat jauh menembus apa yang dilihat manusia. Jawab Gideon kepadanya. Ini dia bersikap defensif sekarang. Sering nggak kita bersikap seperti ini, defensif? Saya sering melihat ini. Ya tapi pastor, oke. Barangkali sebagian dari kalian sudah mengerti, kalian bilang, oke, sudah mengerti maksud saya. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan benar ngasih aku, kenapa aku mengalami ini? Sound familiar? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Apakah setelah dia menuntun, dia biarkan? Kan enggak. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, ini kan tuduhan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Lihat, katanya kamu bilang kamu lemah kan? Pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kelemahanmu ini. Supaya kamu nanti akan menyombongkan diri waktu kamu menang. Kan itu. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kata kuncinya, aku mengutus engkau. Bukan kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ingatkan itu. Ayat 15 dari Hakim-Hakim 6. Tetapi jawab Gideon kepadanya, pada Tuhan. Dijawab juga sama dia ini. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dia nggak diam dalam konteks. Konteksnya, aku mengutus engkau. Dia keluar dari konteks, dengan apakah kuselamatkan engkau? Yang benar aja lu Gideon. Ketahuilah, lihat lagi alasannya ini defensif banget dia. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Penuh daftarnya dengan kelemahannya dia. 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Lihat kata kuncinya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dengar, tadi kan dia katakan, pergilah dengan kekuatanmu, aku menyertai engkau. Aku akan memukul orang ini, engkau hanya alat di tanganku. Debat ini terjadi juga antara Biliam dengan keledai. Nggak ngeh juga dia. Antara Musa dengan Tuhan, ada apa di tanganmu? Tongkat. Ya, aku yang mengutus. Kalau Tuhan mengutus, do not worry. Sekarang kita lihat, dia bersembunyi di mana tadi? Tempat pemerasan anggur. Let's talk about that a bit.
Untuk memahami keindahan bagian Alkitab ini, kita perlu terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, membayangkan situasinya. Kita harus menggunakan alam imajinasi kita, membayangkan di mana Gideon berada. Ayat 11 menyebutkan bahwa Gideon sedang menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dia berada di tempat yang salah. Benar apa salah? Dia berada di tempat yang salah, kan? Tempat penggirikan gandum, ya di tempat penggirikan gandum. Tapi dia berada di tempat pemerasan anggur. Pastikan kita berada di tempat yang benar. Itu dia. Biasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Israel kuno, orang menggirik gandum itu di puncak bukit yang terbuka. Mengapa? Karena diperlukan angin. Angin diperlukan untuk bertiup melintasi bukit sehingga saat gandum dilemparkan ke udara, biji gandum yang berat akan jatuh ke tanah, sementara skam kulit-kulitnya yang ringan akan terbawa angin. Kalau di Indonesia kita kan menampi dalam rumah, menampi beras. Saya masih lihat itu waktu kecil-kecil. Dengan nyiru itu. Sebaliknya, tempat pemerasan anggur adalah lubang dalam yang digali pada batu. Tempat buah anggur diinjak-injak. Tidak ada embusan angin di sana. Suasananya panas, sempit, dan melelahkan. Dua tempat yang berbeda karena purpose-nya berbeda. Purpose-nya berbeda. Kita jangan sampai keluar konteks melakukan segala sesuatu yang tidak disuruh. Mempergunakan, tolong dong dipantekin pakunya. Masa ia pakai parang? Ya berbeda lah. Toolnya berbeda. Tempatnya juga berbeda. Masa yang masak, taruh kompor yang bisa dibawa kemana-mana, masaknya di dalam kamar tidur utama, kan enggak. Kita harus mengenal tempat, saat, dan waktunya. Nah, mengapa Gideon? Mengapa pertanyaannya? Gideon berada di dalam lubang sambil memukuli gandum dan tongkat. Dengan tongkat. Bukan anggur, tapi gandum. Di tempat yang salah ini. Karena ia sangat ketakutan. Kan susah, nggak ada angin untuk memisahkan skamnya. Selama 7 tahun, ingat, 7 tahun, orang Midian telah menyerbu Israel bagaikan kawanan belalang. Menjarah hasil panen dan ternak mereka. Orang Israel terpaksa tinggal di gua-gua dan benteng-benteng pegunungan. Gideon bekerja di dalam lubang yang gelap, jauh daripada matahari, tersembunyi dan menyesakkan. Sebuah lubang ketakutan. Demi bisa bertahan hidup satu hari lagi. Dia hidup di dalam ketakutan, terpenjara di dalam ketakutan. Ya, saya ingin mengajak melihat dari sisi yang berbeda, sebuah metafora tentang stained glass. Stained glass itu kaca patri, itu yang di gereja-gereja Katolik kan banyak, itu kita lihat stained glass yang ada gambar-gambarnya itu. Banyak di gereja Katolik. Ya. Bayangkan sebuah jendela kaca patri antik yang disimpan di ruang bawah tanah yang berdebu dan beremang-remang. Kalau di Jerman, rumah-rumah tuanya di Keller, kita sebutnya di ruang bawah tanah. Dari waktu ke waktu di rumah tua tersebut ada kaca patri ini. Ya. Jika kita masuk ke ruang bawah tanah itu, jendela tersebut tampak gelap, kusam, dan sama sekali tidak menarik. Kita hanya melihat kaca berwarna abu-abu dan garis-garis timah yang tebal. Kita mungkin saja kita berpikir ini adalah barang rongsokan yang tidak berharga. Namun kaca itu tidak cacat. Ia hanya kekurangan cahaya dan berdebu. Begitu jendela itu dikeluarkan dari ruang bawah tanah dan dipasang pada dinding tempat ibadah yang bermandikan sinar matahari, cahaya yang cemerlang akan memancar melaluinya. Warna biru, merah, merah tua, dan emas pun menerangi ruangan tersebut. Jadi kaca patri tersebut berada di ruang yang salah, berada di tempat yang salah. Compare kepada Gideon berada di ruang yang salah tadi dan melakukan sesuatu yang salah di tempat yang salah. Gideon ibarat kaca patri gelap di ruang bawah tanah itu. Ia mendefinisikan dirinya berdasarkan ruang bawah tanah tempat ia bersembunyi. Terbatas. Namun Allah melihat cahaya matahari
yang hendak ia pancarkan melalui diri Gideon. Dulu saya pernah memberikan contoh juga tentang kutu loncat yang disimpan di dalam kotak korek api. Setelah 1 bulan, kutu loncat tersebut dilepaskan. Dia cuma bisa meloncat setinggi kotak korek api, karena itu yang dialaminya selama 1 bulan. Sementara temannya bisa meloncat 1 meter. Dia tidak tahu. Dia berada di tempat yang salah. Kapasitas pikiran kita pun sama. Jika kita berada di tempat yang salah, kita bergaul dengan orang yang salah, kita mempergunakan tools yang salah menjalani kehidupan ini. Nanggap maksud saya? Perhatikan ini baik-baik. Kita tidak boleh memiliki deficit mindset. Kita harus memiliki growth mindset agar kita dapat bertumbuh terus. Ya, Allah menyoroti masa depan kita, bukan masa lalu kita. Seringkali kita menyoroti lihat masa lalu orang. Yang perlu kita lihat, apakah dia sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Kalau belum, didik dia sampai menghasilkan buah. Buah menetap yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Perhatikan ayat 12 dari Hakim-Hakim 6 tadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, artinya kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau. Ini definitif banget, positif banget. Ya pahlawan yang gagah berani. Ini title yang diberikan Tuhan kepada dia. Bukan title yang diberikan oleh manusia. Manusia melihat dia dalam ketakutan. Tuhan melihat keberanian. Bayi penuh dengan kotoran lumpur, yang Tuhan lihat bayi bersih. Kita melihat bayi kotor. Orang yang jatuh dalam dosa, kita lihat pendosa. Tapi Tuhan melihat orang ini baik. Dia sudah dibasuh dengan darah Yesus. Itu yang terlihat. Jadi, jika kita mampu tembus pandang, melihat sesuatu yang baik, itu akan baik karena memberi izin kepada orang untuk menghasilkan buah. Saya selalu mengucapkan buah yang menghasilkan yang sesuai dengan pertobatan. Ini bahasa Alkitab diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau buahnya tidak ada, cuma omong doang. Aku sudah bertobat, tapi masih mencuri. Itu bukan buah, belum pertobatan. Ya, yakinkan kita membawa orang itu kepada pertobatan. Allah menyoroti masa depan, bukan masa lalu kita. Ya, seandainya Gideon sedang memegang minuman saat itu dan mendengar perkataan, ya pahlawan yang gagah berani, mungkin loncat dia minuman itu tumpah. Atau ia periksa kembali, benar nih, nggak salah telinga dengar ini. Pahlawan yang gagah berani, aku sedang bersembunyi. Pahlawan yang gagah berani, excuse me, sir. Tuhan, apakah engkau sedang berbicara kepadaku? Are you talking to me? Aku sedang berkeringat loh Tuhan, di tempat penggirikan anggur sambil bersembunyi dari para tetangga. Engkau tahu aku tidak berada di tempat di mana aku harusnya berada. Di tempat aku harus memukul gandum di luar. Di lapangan terbuka, di bukit. Tapi aku di sini, tersembunyi. Allah tidak memandang kita melalui lensa ketakutan kita saat ini. Dia memandang kita melalui lensa tujuannya. Tujuannya apa? Akhir daripada segalanya itu apa? Itu yang dilihat Tuhan. Saat ini belum, tapi akan. Dia bimbing. Kecuali orangnya tidak mau. Tidak mau tahu dari mana kita. Buahnya tetap buah dosa, bukan buah pertobatan. Itu tahu dari sana. Karena Alkitab mengajarkan kita sebuah pohon dikenal dari buahnya. Nggak mungkin kita tanam biji durian hasilnya salak. Nggak ada. Mudah-mudahan nanti dirinya salah. Nggak ada. Mimpi. Mimpi boleh aja, tapi nggak akan terjadi mimpi seperti itu. Tanam durian hasilnya durian. That's it. Kalau tanam kejahatan ya hasilnya kejahatan. Kalau mau hasilnya kebaikan ya bertobat. Saat Allah memandang seorang penakut yang bersembunyi di dalam lubang, dia melihat seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu hasil akhir yang dilihat oleh Tuhan. Kita tidak dapat melihat hasil akhir, Tuhan dapat melihat hasil akhir. Yang kedua,
saat Allah memandang seorang nelayan yang penuh kekurangan yang bernama Simon, dia melihat Petros, batu karang yang kecil. Batu karang yang besar itu Petra. Batu karang yang besar itu adalah title untuk Yesus. Dia berbicara, Simon, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Bukan berarti di atas batu karang Petrus, dia sedang berkata di atas Petra ini. Dia menunjukkan kepada dirinya. Alam maut tidak menguasainya. Pada Petrus, alam maut menguasai dia masih di kuburan kok. Yesus bangkit. Oke? Saat Allah memandang masa lalu kita yang hancur, kecemasan kita, atau cara kita bicara yang gagap, ya, dia tidak melihat jalan buntu. Dia melihat sebuah mahakarya yang sedang dalam proses pembentukan. Musa, aku tidak pandai berbicara, kan ada Harun. Dia akan jadi nabimu, penyambung lidah. Ya. Ketika Allah mendatangi Gideon di tempat penggirikan anggur, kita menyaksikan sebuah kebenaran teologis yang mendalam. Allah tidak memanggil kita berdasarkan siapa diri kita di masa lalu, bahkan siapa diri kita saat ini. Dia menyapa kita berdasarkan sosok yang sedang dia bentuk dalam diri kita. Contohnya Rasul Paulus mengejar orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tapi dia melihat seorang apostol di dalam diri Saulus yang akan menjadi Paulus. Dan Paulus mau, dan dia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dari pengejar manusia, orang-orang Kristen untuk dibunuh, menjadi mengejar orang-orang untuk dijadikan pengikut Kristus. Itu buah yang menetap. Dia juga mengatakan kalau dulu mencuri, sekarang jangan mencuri, bertobat, hasilkan buah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Berhenti mencuri, bekerja, hasilkan uang, dan bantu orang yang berkekurangan. Itu kata Rasul Paulus. Buah pertobatan. Nah, ketika Allah mendatangi Gideon di tempat penggirikan anggur, kita menyaksikan sebuah kebenaran yang terdalam. Saya katakan itu. Allah tidak memanggil kita berdasarkan siapa diri kita di masa lalu, atau bahkan siapa diri kita saat ini. Dia menyapa kita berdasarkan sosok yang sedang dia bentuk dalam diri kita. Ya, kuasa pemberian nama itu kita lihat pahlawan yang gagah berani. Ya, pada ayat 12 malaikat Tuhan menyapa Gideon dengan menyebut dengan sebutan yang mencolok. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Man of valor bahasa Inggrisnya. Ya kan? Dalam bahasa Ibraninya frasa yang digunakan di sini adalah Gibor Hachayel. Itu bahasa Ibrani-nya. Saya cari artinya karena saya mau tahu. It means hero, champion, or mighty, strong person. Gibor, itu Gibor. Sedangkan Chayel means strength, valor, might, or efficiency. Dengan demikian Gibor Hachayel berarti mighty man of valor, atau brave warrior, atau hero of strength. Hero of strength, artinya begitu. Jadi pahlawan yang gagah berani, singkatnya dalam bahasa Indonesia. Istilahnya dikhususkan bagi para prajurit elit yang telah teruji dalam pertempuran. Gideon belum. Para pejuang perang, sosok yang disegani, berstatus tinggi, dan memiliki keberanian yang terbukti nyata. Pulang dari perang dibuktikan dengan membawa jarahan dan tawanan. Gideon belum mengalami ini, tapi mendapatkan titel ini. Ini kita berbicara tentang prophetic. Oke? Renungkanlah betapa ironisnya momen ini ya. Gideon tidak mengenakan baju zirah. Tubuhnya justru dipenuhi debu dan keringat. Bersembunyi. Ia tidak sedang memimpin batalion, ia malah bersembunyi di dalam lubang. Ia tidak sedang mengayunkan pedang, ia justru sedang memukul gandum dengan tongkat agar tidak menarik perhatian musuh. Oke? Menurut standar manusia, saya katakan menurut standar manusia. Menyebut Gideon
sebagai pahlawan yang gagah berani terdengar hampir seperti sindiran. Nggak salah nih. Namun Allah tidak pernah berbicara dengan nada menyindir. Nggak pernah. Allah berbicara berdasarkan realitas profetik. Oke, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 4 ayat 17, catat dulu. Roma 4 ayat 17. Catat. Roma 4 ayat 17. Allah adalah Dia yang menjadikan segala sesuatu dengan firman. Betul? Apa yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang. Dari gelap menjadi terang. Ya. Saat Gideon melihat dirinya sebagai petani ketakutan yang hanya berusaha bertahan hidup melewati hari itu, Allah melihat seorang pemimpin militer yang akan membebaskan seluruh bangsa Israel ini dari kaum Midian. Allah berbicara mengenai panggilan hidup kita. Saya ulang, Allah berbicara mengenai panggilan hidup kita, bukan kondisi kita saat ini. Oh, saya nggak ada panggilan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Mustahil kalau kita katakan, Tuhan, aku tidak mempunyai panggilan dari Tuhan. Itu bohong. Setiap orang punya panggilan. Panggilan kamu sebagai perawat, panggilan kamu sebagai dokter, dan panggilan itu harus dijalankan sesuai dengan panggilan itu secara benar dan akurat. Secara benar dan akurat. Oke? Nah, sekarang kita harus mengerti juga ini, jebakan pola pikir kekurangan, deficit mindset. Saya banyak melihat di antara jemaat ini. Deficit mindset. Dengarkan baik-baik ini tentang deficit mindset. Reaksi spontan Gideon pada ayat 13 dan 15 memperlihatkan betapa dalamnya rasa rendah diri yang mengakar dalam dirinya. Perhatikan mekanisme, saya katakan perhatikan mekanisme pertahanan ganda yang Gideon tunjukkan. Ini dia memberikan pertahanan ganda loh, ini perhatikan deh baik-baik. Pertanyaan defensif. Keberatan teologis dalam ayat 13 tertuang tadi. Jadi catatkan tadi ya, Hakim-Hakim 6 itu tadi ya, ayat-ayat itu kalau nggak bisa ngulang nanti ini. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku. Ah, Tuan. Ah, kamu." Nah, kayak perkataan ah di sana. "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Lagi bercanda ya. Lagi guyon ya Tuhan ya. Kalau memang Tuhan menyertai, kenapa ini terjadi? Ya kan? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bahkan Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir. Selama 400 tahun mereka mengalami perbudakan di bawah Firaun kan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saat kita merasa tidak aman. Saya ulang, saat kita merasa tidak aman. Naluri pertama kita adalah seringkali menyoroti situasi sulit yang sedang kita alami. Mata kita fokusnya ke sana. Gideon mencoba mengalihkan fokus pada penderitaan bangsanya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi? Lihat, kami semua tercerai-berai, lari, ketakutan, bersembunyi. Dengan perkataan lain, jika Allah begitu baik, mengapa hidup begitu berat? Berapa banyak orang, ada pekerjaan ngeluh. Berapa banyak orang yang ngantri pengen kedudukan kamu di tempat pekerjaan itu? Benar apa salah? Coba pikirkan ini. Dengan mengatakan itu, kita menghina Tuhan. Padahal dia sedang memberkati kita. Ada pekerjaan loh, kita marah sama Tuhan. Kok bisa? Ya. Jika Allah begitu baik, mengapa hidup begitu berat? Jika Allah begitu baik, kenapa cobaan begitu banyak? Supaya kuat. Jika Allah begitu baik, kenapa pekerjaan saya banyak di kantor? Why? Kalau kurang pekerjaan, kamu diberhentiin. Dia menggunakan teologi sejarah. Siapa menggunakan teologi sejarah? Gideon. Apa yang diceritakan oleh nenek moyang kami, ini sejarah.
diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Itu sebagai alasan untuk sikap pasif Gideon pada saat itu. Itu dulu. Sekarang Tuhan tuh nggak ada. Itu dulu. Tuhan itu gagah perkasa. Apakah Tuhan yang gagah perkasa zaman nenek moyang kami masih gagah perkasa hari ini? Coba baca Alkitab. Tuhan tidak berubah. Tuhan sempurna. Dia sama selalu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak perlu belajar karena dia sempurna. Kita yang perlu belajar. Tuhan tidak perlu bertobat karena dia tidak pernah membuat kesalahan. Ya, kita pahami ini, maka kata-kata kita tidak akan keluar seperti kata-kata Gideon. Pertanyaan defensif yang kedua apa? Keberatan soal identitas. Ayat 15. Identitas yang diberikan apa? Pahlawan gagah berani ya. Tetapi jawab Gideon kepada Allah melalui malaikat yang menampakkan diri tadi. Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dia lupa, aku mengutus itu dia lupa. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil. Dia urut tuh, dia bikin listnya. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku di tengah-tengah suku Manasye adalah orang yang paling muda di antara kaum keluarga aku. Nggak ada hitungan. Ingat Isai, waktu Samuel datang, hanya ini anakmu. Oh, ada satu lagi yang masih kemerah-merahan itu, anak bungsu, namanya Daud. Bawa kemari. Ah, anak bawang. See? Perhatikan itu. Di sini kita melihat Gideon mengecilkan nilai sesungguhnya. Jadi mengecilkan nilai itu Gideon sendiri, kita sendiri. Kalau kita sudah mengecilkan nilai kita sendiri, Anda pikir orang lain akan menaikkan kita, kecuali orang itu mengerti dunia konseling. Oke? Dengan perkataan lain, berdasarkan kekurangan dia menyebutkan, bukan apa yang positif yang ada pada dia. Coba perhatikan, kalau wanita katakan, aku tidak ada baju. Coba masuk klosetnya. Begitu banyak baju. Yang dikatakan, aku belum beli baju. Itu bahasanya dia. Yang harus dimengerti dengan sebuah senyuman. Daftar ini diulang oleh Gideon. Ya, dengan perkataan lain, berdasarkan daftar kekurangan yang ada di dalam kepalanya. Jadi Gideon memberikan fokus pandangan seutuhnya kepada kekurangannya. Dia membuat daftar. Apakah Tuhan tertarik kepada daftarnya? Perhatikan cara Tuhan menjawab nanti ya. Jika Gideon hanya berpusat pada kekurangannya saja, sedang kelebihannya diabaikan, maka ia menjadi tidak utuh, kan? Betul? Tidak komplit sebagai manusia. Karena manusia yang seutuhnya terdiri dari kelebihan dan kekurangan. Jangan tunjuk, ini kurangnya aja, kelebihannya nggak disebutkan. Pincang, Pak. Tidak utuh. Sebutkan kelebihan dan kekurangan itu. Itu manusia seutuhnya. Fragmen-fragmen ini. Jadi semua fragmen kelemahan ini, jika dipersatukan, saya ulang, perhatikan kalimat saya ini baik-baik. Jadi semua fragmen kelemahan ini, jika dipersatukan dengan kelebihan-kelebihan lainnya, akan membentuk suatu pribadi yang indah. Bagaikan kintsugi. Itu art yang ada di Jepang. Vas yang pecah, dikumpulkan, dilem, menjadi indah, kuat. Kintsugi. Seperti itu. Kita kan semua retak terpecah akibat daripada dosa yang dimulai oleh Adam dan Hawa. Lahir dalam keadaan pecah, tidak sempurna. The broken image of God akibat dari dosa. Kita lahir dengan dosa. Tidak Adam. Adam diciptakan, Hawa diciptakan dengan bagus, tanpa dosa. Ya. Ketika Allah mengembalikan fokus yang tepat kepada Gideon, Gideon justru berlindung di balik daftar kekurangannya. Hai pahlawanku yang gagah berani. Sukunya disebutkan langsung. Mulai dari sukunya dulu. Manasye bukanlah salah satu suku yang termuka atau dominan. Ingat itu Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak tahu aja. Yang kedua, kaumnya. Yang paling lemah di dalam suku tersebut, kaumnya dia. Yang ketiga, statusnya. Aku yang paling muda, yang paling kecil dalam keluargaku. Disebutkan semuanya. Pokoknya ini dalih aja. Gideon telah menyusun rumus matematis yang lengkap mengenai alasan
mengapa ia tidak bisa dipakai? Sound familiar? Aku nggak bisa karena kita susun. Gitu. Persis sama kan dengan apa yang kita kerjakan. Gideon telah menyusun rumus matematis yang lengkap mengenai alasan mengapa ia tidak dapat atau tidak bisa dipakai. Apa itu rumusnya? Yang pertama, suku lemah ditambah kaum lemah ditambah anak paling lemah menghasilkan kemustahilan. Matematiknya gini, suku lemah tambah kaum lemah tambah anak paling lemah sama dengan kemustahilan. Tuhan katakan, no, suku lemah, kaum lemah, anak paling lemah, pergi dengan sifat ini, kekuatan ini, kamu sama dengan pahlawan gagah berani. Hasil akhirnya kan beda nih. Kemustahilan berbanding pahlawan gagah berani. Dia salah hitung. Nangkap maksud saya? Oke. Kita melakukan hal yang persis banget sama saat ini. Kita membangun argumen rasional. Kita anggap kita pintar. Atas keterbatasan diri kita sendiri. Saya tidak memiliki gelar seminari atau pelatihan formal, jadi saya tidak bisa berbagi firman. Is it? Yang kedua, Anda tidak tahu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang saya perbuat saat saya berumur 20-an, 30-an tahun. Pokoknya saya kacau deh. Paulus tidak sama kan? Yang ketiga, saya berasal dari keluarga yang berantakan, broken home. Stabilitas bukanlah bagian dari DNA saya. Saya orang yang tidak stabil. Apakah Gideon waktu itu sedang stabil pribadinya? Yang keempat, saya hanyalah seorang introvert. Saya tidak bisa memimpin orang lain. Itu kan pandangan kamu. Seringkali orang katakan, Pastor, saya seorang introvert. Tapi ngomong dengan saya tuh lancar, ahli banget, cerewet banget. Cerewet. Saya bilang, bagaimana kamu bisa menamakan diri kamu introvert? Kenapa kamu menamakan introvert? Kenapa, Pastor? Simple. Supaya kamu nggak perlu memberikan pertanggungan jawab. Kamu mau orang memikir kamu supaya iya memang dia begitu. Padahal kamu sombong. That's it. Nggak mau bergaul. That's it. So, you label yourself as being introvert. Simple kan? Nah ini yang saya rubah di dalam konseling-konseling. Nggak bisa. Kita ganti. You are not an introvert. My very statement. No, you are not. Kamu bukan seorang yang gagal. No, no way. Kamu membuat kesalahan. Yes. Kamu membuat bahkan kesalahan yang fatal. Yes. Tapi bukan berarti itu kamu. It's not. Kembali kepada tujuan awal daripada Tuhan menciptakan manusia. Dan kita melihat nilainya di sana. Itu nilai asli. Nilai yang dibangun oleh Gideon, apa? Kemustahilan, ketidakmampuan. Tuhan katakan, pahlawan gagah berani. Oke. Gideon memandang silsilahnya. Allah memandang perjanjiannya. Nah, perspektif ilahi yang baru itu seperti apa? Beralih dari bagaimana menjadi ke siapa. Beralih dari bagaimana menjadi ke siapa. Perhatikan bagaimana Allah menanggapi alasan-alasan Gideon dalam ayat 14-16. Tuhan tetap dalam konteks. Gideon mencoba menarik Allah keluar dari konteks untuk masuk ke dalam permainan dia bahwa dia adalah seorang yang lemah. Allah tidak tertarik akan itu, diam di dalam konteks pengutusan. Karena itu saya mengajarkan 3C itu. Konteks, creative thinking, dan critical thinking. Critical thinking, analyze everything you hear, you see, you feel, you read, analyze that within the context. Oke? Allah tidak perlu membantah penilaian Gideon terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berkata, omong kosong, Gideon, sebenarnya kamu sangat cerdas dan cakap. Dia tidak berbicara mengikuti permainan Gideon. Kamu pokoknya seorang pahlawan yang gagah berani. Ini nggak ada lanjutannya, tapi saya dapat bayangkan lanjutannya. Tuhan cuma ingin mengambil
kesempatan aja dengan mengatakan seseorang pahlawan yang berani. Saya kan belum pernah berkelahi, saya belum pernah berperang. Tuhan ingin memperalat saya aja, ingin apa? Memanipulasikan saya ya Tuhan. Berapa banyak lagi daftar mau diisi? Sepertinya kita tidak tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu Maha tahu. Sebaliknya Allah sama sekali tidak mempedulikan dan bahkan tidak pernah akan mempedulikan sikap mengasihani diri sendiri yang ditujukan Gideon dan justru mengalihkan fokus penuhnya. Dia bermain victim, ya. Dia bermain mengasihani dirinya sendiri. God is not interested in that. No way. Musa melakukan hal yang sama. No way. Alih-alih berfokus pada perawakan Gideon yang kecil, merasa diri kecil, Allah menunjuk pada tugas ilahinya. Bukankah aku yang mengutus engkau? Hello, bukankah aku yang mengutus engkau? Alih-alih berfokus pada kemiskinan keluarganya, Allah menawarkan kehadirannya secara pribadi. Ini berkat perkenanan. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Lihat di dalam Exodus 33 itu. If your presence doesn't go with us, do not send us up from here. Kecuali engkau menyertai kami, jangan kirim kami. Berkat penyertaan itu jauh lebih penting. Kalau kita pergi tanpa penyertaan Tuhan, garansi kalah. Tuhan mengutus, Tuhan menyertai, pasti menang. Alih-alih berfokus pada pasukan Midian yang sangat besar, Allah menjanjikan hasil akhir yang pasti. Apa hasil akhirnya? Engkau akan mengalahkan mereka seolah-olah mereka hanya satu orang saja. Ya. Dengan perkataan lain, mereka akan dipukul habis, artinya mereka akan dikalahkan secara telak. Apakah Gideon berhenti sampai di sana? Enggak, masih banyak ujiannya nanti. Baca itu cerita di dalam Hakim-Hakim 6 ini. Ya. Dikirim dengan 300 orang, nanti kita akan tahu itu melawan orang begitu banyak 300. Mengapa? Supaya jangan, ya karena pasukan kami banyak, karena itu kami berhasil. No, kamu bilang kan lemah tadi. Ya udah 300 orang, supaya kamu tahu ini kuasaku. Jadi jangan klaim kekuatan kita, kekuatan Tuhan di sana. Terobosan terjadi ketika Gideon mengalihkan pandangannya dari ketidakkemampuannya sendiri dan memusatkan dirinya, pandangannya, fokusnya pada kehadiran Allah. He set his eyes now on Christ Jesus. Ketidakmampuan Anda bukanlah hal yang mengejutkan Allah, bukan hal yang mengejutkan bagi Tuhan itu sendiri. Hal itu justru menjadi kanvas yang ia gunakan untuk menyatakan kuasanya kepada Gideon, kepada kita sekalian. Ketika Anda mengakui bahwa Anda adalah yang paling kecil, Anda menjadi sosok yang dicari oleh Allah. Gideon, Daud, ya, yang berkenan memakai hal-hal yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 1 ayat 27. Oke? Sekarang saya akan ingin memberikan sebuah pertanyaan refleksi pastoral, ya. Catatkan pertanyaannya, please, tolong catatkan pertanyaan ini. Saat Anda melihat hidup Anda saat ini, apakah Anda mendefinisikan diri berdasarkan lubang tempat Anda bersembunyi, atau berdasarkan suara Dia yang memanggil Anda untuk keluar dari sana? Dalam Kidung Agung ada perkataan yang sini. Ya, mirip perkataannya. Di mana kekasihku? Kekasihku bersembunyi. Keluarlah, hai kekasihku, nikmati sinar matahari. Hal-hal yang seperti demikian. Saat Anda melihat hidup Anda saat ini, apakah Anda mendefinisikan diri berdasarkan lubang tempat Anda bersembunyi, atau berdasarkan suara Dia yang memanggil Anda untuk keluar dari sana? Coba renungkan pertanyaan ini sepanjang hari ini, ya. Beri jawaban. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan saya, silakan. Mereka yang menanggapi, ada daftar yang dibuat seperti daftar alasan Gideon. Seperti itukah? Gideon
segera melontarkan dua keberatan yang sering kita gunakan sehari-hari. Apa itu? Di manakah Allah saat aku mengalami kesulitan? Ayat 13 tadi kan. Gideon mempertanyakan mengapa hal-hal buruk terjadi jika Allah begitu maha kuasa. Sering kita pergunakan bukan? Yang kedua, aku terlalu lemah dan tidak layak. Aku tidak memiliki pendidikan ini dan itu. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Enggak lah. Siapa aku ini? Kan orang Indonesia sering katakan, saya ini siapa? Maka diperlukan kesombongan. Sebenarnya yang dikatakan, puji aku lebih lagi. Kejar aku lebih lagi. Perlukan aku lebih lagi. Letakkan perhatianmu pada aku lebih lagi. No way. Tuhan katakan, keluar, ikut aku. That's it. Tegas Tuhan kita. Perhatikan apa yang dilakukan Gideon ya. Ia melihat silsilah keluarganya, saldo rekeningnya, dan riwayat hidupnya sendiri. Lalu menyatakan dirinya tidak layak. Ini adalah defisit mindset. Halo, ini adalah defisit mindset, bukan growth mindset. Coba bayangkan lagi saat datang ke Amerika. Lihat saldo di bank rekening kita. Sekarang berada di mana? Bergerak ke kanan kan? Ke arah positif. Coba perhatikan ini. Jawaban Allah dalam ayat 16 mematahkan segala alasan tersebut. Lihat Allah menjawabnya bagaimana dalam menanggapi alasan-alasan. Dengarkan ini baik-baik. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Hello. Dengar ini baik-baik. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kalau kita tidak menangkap ini, kita pergi tanpa penyertaan Allah. Kita bilang Allah janji begitu, kita pergi, tapi tanpa Allah. Karena kita marah, kita kesal, kita melawan. Allah tidak mengatakan bahwa Gideon kuat dengan kekuatannya sendiri karena diutus dalam keadaan kekuatan yang lemah. Allah berfirman, Allah yang menyertai engkau. Kehadiran Allah yang menjembatani kesenjangan antara ketidakmampuan kita dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Jangan klaim sesudah itu karena aku hebat berperang. Contoh nyata ya, iman yang hidup versus menyerah pada ketakutan. Dinamika ini bukan sekedar kisah Alkitab zaman dahulu. Sejarah mencatat banyak orang yang memilih untuk mempercayai visi Allah di atas keterbatasan mereka, atau membiarkan ketakutan menentukan jalan hidup mereka. Ya, bukan hanya Ishak aja menabur pada waktu paceklik berdasarkan petunjuk Allah dan menghasilkan buah panen ratusan kali ganda. Ada orang-orang lain lagi. Kita pernah melihat tentang sosok ini yang pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Harriet Tubman. Masih ingat? Waktu itu saya tidak mengatakan bahwa dia cacat. Artinya saya menunjukkan kecatatannya untuk sampai kepada top itu. And yet dia melakukan apa yang harus dilakukannya. Perhatikan baik-baik ya, jangan lewatkan ini. Perhatikanlah Harriet Tubman. Lahir dalam kondisi perbudakan. Kita juga lahir dalam kondisi perbudakan dosa. Cuma kita seringkali tidak ingin memperbaiki diri. Nah, Harriet Tubman ini mengalami cedera kepala yang parah saat ia kanak-kanak, mengakibatkan ia mengalami kejang-kejang dan gangguan penglihatan seumur hidup. Jadi visinya nggak 20-20. Ya. Ia tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki apa-apa pun di dalam dunia ini yang dapat dibanggakan, tidak juga memiliki status politik, serta juga tidak memiliki apapun yang dapat dia tonjolkan. Dia memiliki segala alasan untuk menganggap dirinya sebagai sosok yang paling hina. Itu bottom line-nya. Secara manusiawi, Harriet Tubman adalah sosok yang lemah dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Budak.
Namun ketika ia berhasil melarikan diri menuju kebebasan, ia tidak sekedar mencari kenyamanan di wilayah utara. Ya urusan masing-masing. Dia tidak berpikir seperti itu. Selidiki hati kita. Setelah kita berhasil, ada nggak terlintas dalam pikiran kita? Masa bodoh urusan dia. Jangan sampai itu terlintas dalam pikiran. Yang lalu masih ingat, saya bercerita kita perlu keluar dari lubang egois. Saya mengisahkan tentang boulders dalam tulisan saya dan ransel. Boulders itu perlu kita angkat, kita gotong royong. Orang mengalami kesusahan pribadi, bencana alam, kematian dan sebagainya. Kita bantu. Itu akut. Tapi ransel orang kita nggak perlu pikul. Baca itu di dalam kitab Galatia kan. Pasal 6 ayat 2 dan 5. Itu penting. Perhatikan itu baik-baik. Sehingga kita tidak memikul ransel orang lain hanya karena kita tunggu di Soekarno-Hatta, di ban menunggu koper. Kita ada koper yang berjudul di sana kemarahan, kejengkelan, kemunafikan. Kopernya persis sama, mari aku bawa pulang. Kan bukan begitu. Iya, Harriet Tubman tidak sekedar mencari kenyamanan di wilayah utara pada waktu dia sudah bebas. Didorong oleh iman yang mendalam kepada Tuhan sekalipun ia terbatas. Secara fisik, penglihatan dan semuanya, ia seringkali berdoa, Tuhan, aku akan tetap teguh bersandar padamu dan engkau pasti akan menuntunku melewati semua ini. Ini iman. Ia kembali ke wilayah selatan sebanyak 19 kali untuk menyelamatkan lebih dari 300 orang yang diperbudak melalui jalan pelarian yang disebut sebagai Underground Railroad. Dia mempertaruhkan nyawanya. Saya bertanya kepada orang-orang, kamu perlu bantuan tetangga? Perlu. Waktu kamu sudah senang, tetangga susah, mau bantu nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada urusan sama saya. Tapi kamu mau dibantu? Mau. Coba renungkan kembali ini. Not good. Saat rasa takut mengatakan bahwa ia tidak berdaya, iman meyakinkannya bahwa Tuhan menyertainya. Gideon melangkah keluar dari tempat pemerasan anggur, pergumulan beratnya, dan menjadi pejuang Tuhan yang sejati. Sosok yang tidak menjalaninya itu Raja Saul. Ini Raja Saul ini, perhatikan ya, dia dipilih, tapi pikirannya tetap hanya bertuju kepada dirinya sendiri. Insecurity. Very insecure. Bandingkan Harriet Tubman dengan Raja Saul. Ibu Harriet Tubman yang segala terbatas ini. Berbanding Raja Saul. Raja manusia pertama di Israel ini. Melawan segala kehendak Tuhan yang ingin menjadi raja mereka. Kami ingin raja di tengah-tengah orang Israel. Raja Saul menjadi raja yang pertama. Secara lahir ya, Saul memiliki segalanya. Dikatakan Alkitab, tubuhnya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Ia berparas tampan, ganteng, dan dia dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Namun di dalam hatinya, Saul dikuasai oleh rasa tidak aman, insecurity. Artinya Tuhan salah pilih. Oh tidak, Yudas itu gak berada di sana. Semuanya has a purpose. Bahkan pada hari penobatannya, di manakah Saul berada? Waktu ia dinobatkan, di mana dia berada? Ia bersembunyi di antara barang-barang. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 22. Dia bersembunyi. Very insecure. Kemudian ketika Tuhan memerintahkannya untuk menaati firman-Nya, dalam pertempuran, Saul justru berkompromi karena takut akan penilaian para prajuritnya. Saul memilih gelar. Saul memiliki gelar raja, postur tubuh yang tinggi, ganteng, dan memiliki mahkota. Namun ia membiarkan rasa takut mendikte pilihan-pilihannya. Ia dikontrol oleh rasa takut. Ia mengakhiri hidupnya sebagai sosok yang hancur dan tragis karena tidak pernah menyerahkan rasa tidak amannya kepada Tuhan. Coba keluar dari rasa takut itu. Saya masih ingat istri saya, Celina, cerita suatu saat saya berada di Bangkok, diutus oleh Bayer. Dia dengar bunyi langkah di atas genteng. Ini saya tidak bakal lupa karena mama saya cerita yang sama. Dia mendengar langkah. Dia takut kalau orang turun dari ceiling di atas.
Itu jam 2, jam 3 pagi, saya lupa tepatnya. Dia keluar ke pekarangan, intip ke atas atap. Ternyata kucing. The truth has set her free. Kebenaran sudah menekarkan. Dia keluar mengalahkan ketakutan tersebut untuk mencari kebenaran. Oke? Perbedaan antara Mrs. Tubman dan Saul bukanlah terletak pada bakat, juga bukan terletak pada status, bukan juga terletak pada kekuatan. Perbedaannya terletak sepenuhnya pada di mana mereka menambatkan kepercayaan mereka, pada keterbatasan diri sendiri atau pada kehadiran Tuhan. Di mana? Penerapannya seperti ini. Keluar dari tempat pemerasan anggur. Karena kamu dipanggil untuk memukul gandum. Oke? Di tempat pemukulan gandum di luar. Apa tempat pemerasan anggur dalam hidup Anda saat ini? Di mana lubang persembunyian Anda? Apakah itu keyakinan bahwa Anda tidak cukup pintar untuk memulai pelayanan atau bisnis tersebut? Tidak berani melangkah keluar, tidak berani membuat perubahan? What if? Terlalu banyak what if-nya. What if that very what if you said never comes? What if what if you mentioned never ever once comes into your life? Bagaimana kalau jika ini tidak pernah terjadi? Anda sudah memenjarakan diri Anda di dalam ketakutan tersebut. Melangkah keluar. Apakah itu kebohongan yang mengatakan bahwa kesalahan masa lalu membuat Anda tidak layak dipakai oleh Allah? Lihat Saul. Lihat orang-orang lain yang bisa dipakai Tuhan. Apakah itu kebiasaan membandingkan momen-momen kelemahan Anda dengan momen-momen terbaik orang lain? Apakah itu? Jangan miliki deficit mindset, miliki growth mindset. Setiap kali Anda bercermin dan berkata, akulah yang paling kecil, Allah memandang Anda dan berfirman, aku telah memilihmu. You see? Allah tidak menunggu sampai Anda merasa tidak takut lagi sebelum dia memakai Anda. Dia bilang sama Gideon, pergi dengan kekuatanmu. Dia nggak tunggu sampai kuat, sampai berani kan. Pergi dengan kekuatanmu. Pergi dalam kelemahanmu. That's okay. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Saya ulang ya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Celina keluar juga sedang takut. Mama saya keluar melihat ke genteng juga berada dalam keadaan takut. That's okay. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan melangkah maju saat lutut Anda masih gemetar. Goyang lututnya. Karena Anda tahu siapa yang sedang memegang tangan Anda. Tuhan Yesus. Kesimpulannya seperti ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Itu kata Tuhan kepada Gideon, bukan kata saya. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan ketakutanmu itu. Wah, nggak bagus dong mangsa-mangsa orang. Di sini saya memegang Alkitab, bukan psikologi. Oke. Dalam ayat 14, Allah berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu itu. Apa kekuatan Gideon? Bukan ototnya, bukan pasukannya, ataupun kekayaannya, kepintarannya, kemahirannya, bukan. Kekuatannya hanyalah fakta bahwa Allah telah mengutusnya. Jadi kekuatan Gideon terletak dalam pengutusan Allah. Nangkap? Mantap? Oke. Bukankah aku telah mengutus engkau? Hakim-Hakim 6:14. Ini ditekankan waktu diajukan list negatifnya, defisit mindsetnya, Allah menjawab dalam ayat 14, bukankah aku telah mengutus engkau? Artinya telah diutus tadi, sekarang ulang lagi nih. Dia ulang, bukankah aku telah mengutus engkau? Dia tidak keluar dari statementnya Tuhan ini. Jika Anda berada di dalam Kristus, Anda adalah orang yang diutus, titik. Anda dikasihi, titik. Anda diberkati, titik. Anda dilindungi, titik. Anda diperlengkapi bukan karena Anda sempurna atau serba bisa, melainkan karena Allah yang Maha Kuasa telah berjanji, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Berhentilah menggirik gandum dalam kegelapan. Pergi ke bukit tempat penggirikan gandum itu. Keluarlah dari tempat pemerasan anggur, karena engkau sedang menggirik gandum.
Biarkan terang Allah bersinar melalui hidup Anda. Dan saksikanlah dia mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatannya. Yang paling penting, berhenti menjadi termostat, berhenti menjadi penangkal petir, keluar dari sana, hadapi dunia dan sinar matahari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan. Biarlah Engkau terus menuntun, memegang erat kami, sehingga kami berada di tempat di mana Tuhan ingin kami berada. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka pintu hatimu selebar-lebarnya, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai dan dari Los Angeles saya mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.